Assalamualaikum. Alhamdulillah senang banget aku bisa upload video lagi. Buat yang baru nemu channel ini, hai salam kenal ya. Yuk bantu dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen. Hari ini aku akan sharing tentang budgeting lagi ya teman-teman. Sebelum masuk ke budgeting bulan Januari 2025, aku mau evaluasi dulu budget bulan kemarin seperti apa. Oke, kita langsung aja ya mulai evaluasinya. Untuk kategori saving, yang pertama itu sudah dibayarkan, sudah disisihkan maksudnya teman-teman ya. Aku menyisihkan zakat fitrah setiap bulan untuk dibayarkan di bulan Ramadan nanti. Terus, dan yang kedua itu ada infak sedekah, itu juga sudah dibayarkan. Infak sedekah di sini tuh untuk orang tua kita masing-masing. Sekarang kita lanjut ke kategori living. Yang pertama ada SPP sekolah, sudah dibayarkan dan sudah habis. Kedua ada les nari, itu juga sudah dibayarkan dan sudah habis ya teman-teman. Selanjutnya ada bensin. Untuk bensin ada sisa Rp8.000 dan untuk keamanan dan sampah itu ada sisa juga Rp5.000. Selanjutnya ada galon dan LPG, ada kembalian, ada sisa maksudnya sebesar Rp6.000 dan untuk beras juga ada sisa Rp7.000 karena beras itu per 5 kilonya 69.000 berapa gitu ya. Untuk sebulan kita menghabiskan beras 10 kilo. Selanjutnya ada kategori telur dan minyak, itu juga ada sisa sebesar Rp6.000. Untuk groceries atau belanja bulanan itu juga lumayan nih, ada sisa sebesar Rp167.000 karena di bulan Desember kemarin aku ngealokasiin untuk groceries sebesar 1 juta dan ternyata itu lumayan ada sisanya ya. Selanjutnya ada belanja mingguan. Belanja mingguan di sini tuh untuk kebutuhan masak ya teman-teman. Ini sudah habis, terpakai semuanya. Selanjutnya untuk buah dan jajan ada sisa sebesar Rp16.000 dan untuk kesehatan, internet, dan listrik itu tidak ada sisa. Untuk 3 kategori ini tidak dibayar secara cash ya teman-teman, melainkan ini tuh dibayarkannya melalui transfer bank. Dan setelah aku total ternyata lumayan sisanya ya teman-teman. Alhamdulillah di bulan Desember ada sisa budget dan sisa budget ini akan aku simpan ya teman-teman. Jadi ini tuh rencananya udah dari lama ya teman-teman, udah dari 1 tahun yang lalu aku udah berjalan. Ini tuh menabung ala ibu rumah tangga dari sisa-sisa uang budget ini teman-teman. Jadi aku sudah menjalankan saving challenge recehan ini mulai dari 2.000-an, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 dan 100.000. Alhamdulillah ini sudah berjalan 1 tahun lebih tapi belum ada yang penuh karena ini tuh nabungnya santai dan aku berharap semoga rencananya berjalan lancar ya, amin. Ini ada sisaan receh uang kertas 1.000-an karena dia nggak punya ruang di binder saving itu, jadi aku simpan di uang sinking fund ini ya teman-teman. Nah terus sebenarnya ini tuh ada sisaan juga receh koin teman-teman, sengaja aku simpan di dompet bunga kecil itu untuk dimasukkan di celengan. Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke budgeting bulan Januari 2025. Untuk kategori living di situ ada zakat fitrah dan infak sedekah. Seperti biasa aku skip nominalnya ya teman-teman. Terus selanjutnya di kolom yang kedua akan aku beri nama saving seperti biasa. Untuk saving ini ada beberapa kategori ke bawahnya, alhamdulillah. Kategori yang pertama ada tabungan rencana, itu juga seperti biasa akan aku skip ya teman-teman nominalnya. Terus saving yang kedua ada tabungan pendidikan. Setiap bulannya kita menyisihkan sebesar Rp500.000. Dan untuk budget bulan ini tidak ada perubahan ya teman-teman, sama aja seperti budget bulan sebelumnya
Dan selanjutnya di kategori saving ini ada dana darurat. Tiap bulannya kita menyisihkan Rp100.000. Selanjutnya ada saving pajak rumah dan pajak kendaraan. Untuk pajak rumah dan pajak kendaraan itu kalau kita sudah tahu nominalnya berapa yang harus dibayarkan, nah itu tuh dibagi 12 bulan aja teman-teman. Jadi kita tahu setiap bulannya harus menyisihkan berapa. Oke, selanjutnya di kategori saving ada arisan keluarga. Untuk arisan keluarga ini kita mulai baru lagi karena yang sebelumnya alhamdulillah sudah selesai. Untuk arisan keluarga setiap bulannya sebesar Rp200.000. Nah, yang Rp50.000-nya itu biasanya kalau kumpul ada biaya untuk konsumsi dan wajib. Selanjutnya di sini juga ada arisan komplek. Alhamdulillah sudah berjalan selama 5 bulan. Jadi arisan komplek di sini tuh untuk ajang silaturahmi sebulan sekali. Jadi lumayan lah ya. Bisa bertemu dengan tetangga sebulan sekali. Dan yang terakhir di kategori saving ada sinking fund. Di sini tuh ada 8 kategori, masing-masing kategorinya Rp100.000. Dan ini kita udah masuk ke kategori living. Seperti biasa, yang pertama itu ada biaya untuk SPP sekolah. Per bulannya masih sama sebesar Rp200.000 dan ada les per bulannya Rp400.000. Selanjutnya ada biaya bensin sebesar Rp150.000. Transport di sini per bulannya Rp150.000. Ini termasuk hemat karena kita nggak pernah pergi-pergi ke tempat yang jauh teman-teman. Nah, yang menurut aku wajib punya untuk mulai mengelola keuangan, semuanya benar-benar yang kepake. Jadi aku mau kasih tahu ada beberapa perlengkapan budgeting wajib punya untuk pemula. Itu yang pertama, notebook ya teman-teman. Notebook itu untuk membuat rencana anggaran. Selanjutnya dompet budgeting atau dompet pintar, ini juga wajib untuk mengelola budget berdasarkan kategorinya. Terus selanjutnya ada alat tulis. Ini nih, pilih alat tulis yang lucu biar makin semangat gitu budgetingnya. Kalau teman-teman pengen samaan juga, semua peralatan yang aku pakai untuk budgeting di video ini, semua linknya sudah aku tuliskan di description box ya teman-teman. Jadi langsung aja dicek, jangan lupa. Tapi kalau memang belum ada budgetnya buat beli ini dan beli itu, pakai alat seadanya dulu aja juga bisa kok teman-teman. Semangat yuk! Oke, untuk budget bulan Januari 2025 ini sudah aku tuliskan semuanya di notebook. Teman-teman bisa lihat sendiri di video ya. Nah, di kategori living selanjutnya itu ada belanja. Nah, untuk kategori living di situ tuh ada groceries atau biaya belanja bulanan. Jadi, ini tuh biaya untuk belanja kebutuhan bahan-bahan makanan kering teman-teman atau kebutuhan rumah tangga lainnya. Seperti sabun cuci piring, sabun cuci baju, deterjen, seperti itu. Nah, jadi kalau aku tuh tim yang belanja bulanannya sekalian di awal bulan gitu. Kalau teman-teman gimana? Boleh ya sharing di kolom komentar. Untuk groceries per bulannya itu bisa berubah-ubah ya teman-teman. Nah, terus kemudian ada biaya belanja mingguan. Kalau aku belanja ke pasar itu sebulan 2 kali. Jadi per 2 mingguan gitu aku belanja untuk stok makanan di kulkas, bahan-bahan untuk masak. Alhamdulillah budget plan bulan Januari 2025 sudah beres. Sekarang langsung aja kita totalin semuanya. Nah, setelah ditotalin nanti kita masukin semua uang ini di dompet pintar ya, sesuai pos-posnya masing-masing. Nah, jadi untuk total budget bulan Januari 2025 itu 5.050.000. Insya Allah segini tuh cukup untuk memenuhi kebutuhan kita selama 1 bulan. Nah, untuk sub-sub kategori yang penting semuanya udah aku stabiloin ya teman-teman. Itu tuh untuk memudahkan aku ngebacanya nanti. Jadi biasanya untuk kategori yang sudah dibayarkan itu aku checklist teman-teman. Oh ya, gimana teman-teman kabarnya? Kalau aku kemarin tuh qadarullah ya, kakak sakit, demam sama batuk. Terus nah adiknya tuh ketularan. Biasalah ya kalau ada yang batuk di rumah pasti ada yang ketularan. Jadi kemarin tuh anak-anakku pada batuk dan pada demam. Jadi aku rada telat gitu untuk upload teman-teman. Gak apa-apa ya. Tapi aku usahain seminggu sekali ada video yang diupload.
Oh ya, kalau teman-teman di tahun 2025 ini ada resolusi nggak? Boleh ya sharing di kolom komentar. Kalau aku pribadi, apa ya? Resolusinya itu tahun ke tahun biasanya melanjutkan resolusi yang tahun sebelumnya gitu. Kayak misalnya channel YouTube ini tuh udah berjalan sekitar 3 tahun ya teman-teman. Karena terbengkalai oleh kondisi waktu, jadi banyak kejeda gitu untuk YouTube ini. Dulu tuh sempat monetisasi, tapi karena akunya hampir setahun tidak upload video, jadi pihak YouTube itu kan ada peraturan kalau yang setahun tidak ada upload video, maka itu nanti berkurang ya jam tayangnya. Nah ini tuh aku ngalamin berkurangnya jam tayang. Jadi pas kemarin aku upload video baru lagi yang pertama, pas aku cek kok nggak ada dolar hijaunya, dan ternyata setelah aku cari tahu ternyata aku harus melalui monetisasi lagi karena untuk jam tayangnya hilang gitu teman-teman. Jujur sedih banget, tapi gimana lagi kan, untuk yang setahun kemarin itu aku kan hamil ya dan melahirkan, itu tuh butuh penyesuaian waktu. Sebenarnya selama hamil kemarin itu tuh aku record video gitu untuk bikin konten, tapi nggak tahu kenapa untuk ngedit dan uploadnya belum ada waktu gitu. Karena kemarin waktu hamil tuh alhamdulillah banyak banget kegiatan. Salah satunya urus-urus pindahan rumah baru. Pokoknya untuk channel YouTube ini aku memilih maju terus. Karena kenapa? Kalau berhenti kan sayang banget ya, soalnya udah monetisasi. Jadi semoga di tahun ini semuanya lancar. Jadi waktu itu tuh aku niatin tekad, pokoknya setelah lahiran nanti aku mau mulai nge-YouTube lagi. Dan semoga resolusi di tahun sebelumnya bisa kewujud di tahun ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah video kali ini sudah selesai. Semoga yang aku share ini bermanfaat ya teman-teman. Kalau ada salah kata dari aku mohon maaf ya. Dan seperti biasa, kalau kalian suka video ini, boleh ya bantu aku dengan cara like, komen, subscribe, dan share. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.